Oke, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, coba Kak Dela akan membacakan peraturan saat mengikuti IHMPA. Silakan Kak Dela. Ya, adik-adik, sebelum kita beribadah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, adik-adik memakai pakaian yang baik dan sopan. Lalu yang kedua, on kamera selama ibadah berlangsung. Yang ketiga, duduk dengan baik. Jangan lari-lari ke sana kemari ya adik-adik. Duduk dengan tenang dan mengikuti ibadah. Lalu yang keempat, mengikuti rangkaian ibadah dari awal hingga akhir. Lalu yang terakhir, adik-adik mengganti nama di Zoom menjadi nama underscore kelas. Kelasnya Batita atau TK atau kelas AK. Kelas AK itu kelas 1 sampai 3, lalu yang kelas AT kelas 4 sampai 6. Ayo coba adik-adik kakak kasih waktu untuk mengganti namanya. Nama Zoom-nya. Oke, ini kakak sudah lihat ada. Kayaknya semuanya sudah pakai nama sendiri. Sudah? Kalau sudah bisa kasih jempol. Coba, yang sudah kasih jempol. Oke. Coba, mana ya? Yang lain ada yang belum kasih jempol ini. Kakak nanti bingung. Yang belum kasih jempol sudah apa belum ya? Oke. Sudah. Oke, terima kasih adik-adik. Kita akan memulai ibadah hari ini. Sebelum memulai ibadah, kita bersaat teduh. Bagaimana sikap saat teduh? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Saat teduh, mulai. Saat teduh, selesai. Baik adik-adik, selanjutnya kita mau ngapain ya Kak? Selanjutnya kita mau menyanyi Mars PA. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau menyanyi Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung berkemuliaan. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan berdoa. Oke, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu. Kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing, walaupun hanya melalui Zoom, kami bisa beribadah bersama-sama.
Kiranya Engkau lancarkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Oke, selanjutnya nih kita akan menyanyi bersama-sama nih. Kita mau menyanyi apa ya Kak Dela? Kita akan pujikan dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukanlah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Baik. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja. Adik-adik boleh duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari adik Eunike. Silakan adik Eunike. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau sembuh, kalau mau sembuh, kalau mau sembuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau sembuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau sembuh, kalau mau sembuh, kalau mau sembuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau sembuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau sembuh, kalau mau sembuh, kalau mau sembuh. Haleluya, baca kitab suci,
dulu. Terima kasih. Wah, terima kasih Eunika. Oke. Ya. Selanjutnya, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 71 ayat 17 sampai 18. Ayo, coba siapa yang sudah ketemu langsung raise hand. Tolong dibacakan. Ayo, Mazmur 71 ayat 17 sampai 18. Wow, ada 2 ini, Kak. Berarti yang ayat 17 mungkin bisa Feby, ayat 18 Anin ya. Karena yang duluan dulu. Angkat tangan, nanti adik-adik yang lain boleh ya di ibadah selanjutnya. Oke. Ayat 17 Feby, ayat 18 Anin. Bagaimana Adik Feby? Sudah? Sudah siap? Sudah, Kak. Oke, dinyalakan dulu mic-nya. Oke, silakan. Yang Allah engkau telah mengajar kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan yang juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, jangan meninggalkanku supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keberkasan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Adik Feby dan Adik Anin. Yang lain minggu depan ya di ibadah selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya kita mau pujikan apa ya Kak Beka? Kita akan memujikan dari Kidung Ceria 126. Allah Bapa Tuhan. Oke, adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman. Adik-adik semua duduk yang manis ya. Terus jalan-jalan, kita kan mau dengar firman, ya kan? Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan. Lipat tangannya semua. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada siang hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan sudah boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan ibadah Minggu Pelayanan Anak. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan senantiasa memberkati kami, biarlah kami boleh dapat mengerti firman-Mu,
dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab. Kita baca Alkitab dari Kisah Para Rasul, pasal 13, ayat 1 sampai 3. Kisah Para Rasul Perjanjian Baru. Ya, buka Kisah Para Rasul 13, ayat 1 sampai 3. Sudah dapat semua? Kalau sudah, kita akan mendengarkan dari teman kita yang akan membacakan Alkitab. Dari Adik Okta, Sektor Nafiri. Silakan. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ya, terima kasih Adik Okta sudah membacakan Alkitab hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab ya, dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Nah, sebelum kakak masuk lebih jauh, kakak mau perkenalkan diri dulu. Adik-adik sudah tahu nama kakak siapa? Ya, ada di situ ya, namanya Kak Eci atau Kak Desi biasa dipanggil. Tapi adik-adik tahu tidak ya, kakak itu asalnya dari mana? Orang mana kira-kira kakak ini? Dari face-face mukanya, dari mana ya? Ada yang tahu? Nah, kakak itu dari Ambon. Kakak orang Ambon. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik boleh memperkenalkan dirinya? Kakak minta perwakilan. Perwakilan aja ya. Perwakilan 5 anak aja. 5 anak ya. Boleh Kak Dela bantu di-unmute. Nah, dipilih aja secara acak kakak. 5 anak aja perwakilan, perkenalkan namanya, perkenalkan asalnya dari mana. Kalau tidak tahu, nanti tanya papa mamanya. Tanya papa mamanya, papa mama aku dari mana ya? Nah, kalau tidak tahu, oke? Oke, silahkan dimulai. Oke, iya. Sekarang diurutkan aja ya Kak ya, dari Boleh Kak, langsung aja. Tapi ini sepertinya TK sudah 2 Kak. Iya, boleh. Oke. Ya, Dari yang yang lebih dari 5 biar nggak lama-lama ya. Ya. Oke. Coba, ayo. Ini sudah Kakak Astu unmute. Oke. Siapa ini? Nathan. Nathan. Halo Nathan. Nathan dari mana Nathan? Asalnya dari mana? Dari Sidoarjo. Bilang dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Ya. Oke Nathan. Terima kasih Nathan sudah memperkenalkan diri.
Lanjut lagi, Kakak. Oke, selanjutnya. Tadi ada yang sudah raise hand. Oke, ayo sudah Kakak S to unmute? Dari Medan. Iya, siapa ini namanya? Dari Medan. Namanya siapa ya? Brigita. Brigita dari sektor Yerusalem, asalnya dari Medan. Oke, halo orang Medan. Iya, silahkan lanjut lagi, Kak. Terima kasih ya, Brigita. Oke, selanjutnya yang Batita ini, Kak. Coba Kakak mau lihat Oke. Batita siapa? Langsung Siapa raise ya? hand. Raise hand-nya. Batita. Ini, Kak, yang raise hand. Oke. Bukan Batita nggak apa-apa ya, Kak? Boleh, silahkan, Kak. Oke. Sudah Kakak ask to unmute? Ayo. Nah. Halo, siapa ini? Namanya siapa? Boleh perkenalkan dirinya? Nama saya Mikael. Dari mana? Mikael, dari mana Mikael asalnya? Bilang yang benar. Dari Medan. Dari Medan. Oke, halo Mikael dari Medan. Ya, terima kasih ya. Lanjut, Kak. Juga aku. Oke, Mika tadi kelas berapa ya? Wah. Mika kelas berapa? Kelas berapa? Kelas berapa, Mikael? TK. TKB. Nah, oke. TK. Nah, oke, selanjutnya ya. Oke, Kelas selanjutnya. coba raise Ada hand. 3 anak tadi ya. Lagi 2. Oke, ini ya. Sudah Kakak ask to unmute? Halo, siapa ini? Joy. Joy ya? Iya. Iya, Joy. Halo, Joy. Dari mana Halo. asalnya, Joy? Asalnya dari Ambon. Oh, dari Ambon. Sama kita ya. Dari Ambon. Beta juga dari Ambon. Iya. Terima kasih, Joy, sudah perkenalkan diri. Lanjut, Kak. Yang terakhir. Yang terakhir, ini ada Batita, Kak. Coba Boleh, ini ya. kalau Sudah iya. Kakak ask to unmute? Lagi sama Mama ini. Mamanya perwakilan. Dari mana? Am? Bon. Am? Ambon. Siapa ini? Namanya siapa? Daniel. Halo, Di? Daniel. Iya. Daniel dari mana? Halo dulu. Dari mana? Halo, Kakak. Ambon. Halo. Ambon. Ya. Ya, dari Ambon asalnya. Terima kasih ya, Daniel. Nah, sudah ya, Kak. Sudah ya, perkenalkan dirinya ya, perwakilan tadi. Dari adik-adik kita ada 5 orang tadi yang perkenalkan. Sepakat jadi 6. Nah, adik-adik, dari antara kakak dan juga adik-adik yang tadi perkenalkan diri, itu sudah bermacam-macam ya. Ada yang dari Medan, ada yang dari Ambon, ada yang dari Sidoarjo. Adik-adik yang lain juga mungkin asalnya beda-beda. Ada yang dari Surabaya mungkin ya, ada juga ya. Ada juga yang dari Manado. Ada yang dari ya Batak, Kalimantan, atau Sulawesi Selatan atau Makassar. Mungkin ada ya. Nah, adik-adik dari berbagai macam kita semua, bukan hanya perbedaan yang ada itu, bukan hanya dari suku asalnya kita aja. Bahasanya juga beda. Bahasanya itu beda ya adik-adik. Selain bahasanya, apalagi ya yang beda antara kita semua ini?
Coba adik-adik lihat antara, coba dilihat di gadgetnya masing-masing, di laptopnya atau di HP-nya masing-masing. Lihat antara kakak yang satu sama kakak yang lain, atau antara adik-adik yang satu sama adik-adik yang lain, ada perbedaan nggak ya? Ada nggak ya? Ada banyak perbedaannya. Perbedaannya apa aja? Rambutnya. Nah, kayak kakak gini, rambutnya itu keriting, ya, keriting atau biasa dibilang ikal. Nah, kalau kayak Kak Dela, rambutnya lurus, ya. Adik-adik juga yang rambutnya lurus. Terus perbedaan fisik yang lain apa? Perbedaan fisik yang lain kayak apa? Ada kulitnya, warna kulitnya. Warna kulitnya apa? Warna kulitnya ada yang sawo matang, atau yang agak kecoklatan kayak kakak gini ya. Agak kecoklatan ya, cenderung hitam mungkin ya. Ya, kalau Kak Dela mungkin apa kulitnya putih, Kak Beka juga kulitnya putih ya. Adik-adik yang kulit putih itu sudah berbeda fisik kita semua. Terus ada apa lagi? Ada warna rambutnya. Warna rambutnya. Next gambar mungkin Kak. Ada warna rambut. Nah, warna rambut ada yang hitam, ada yang warna rambutnya pirang, ada yang warna rambutnya coklat. Nah, kalau kayak kita di Indonesia mungkin rata-rata rambutnya warnanya hitam ya, kecuali kalau dicat rambutnya. Iya, kalau di luar negeri sana rata-rata rambutnya pirang atau berwarna kayak kuning-kuning gitu. Nah, itu semua adalah perbedaan dari fisik kita. Jadi tadi sudah banyak perbedaan antara kita semua yang hadir saat ini. Ada perbedaan suku asalnya tadi, dari mana saja. Terus namanya aja udah beda ya, nama kita masing-masing sudah beda. Terus ada apa lagi? Ada perbedaan fisik kita. Sudah dilihat semuanya masing-masing ada perbedaannya. Nah, selain itu juga mungkin kesukaan makanan kita banyak juga yang beda ya. Kesukaan makanan kita, ada yang suka makan roti ya, ada yang suka makan nasi, macam-macam. Kita berbeda-beda. Dan di Indonesia juga ini, kita juga perbedaannya ada berbeda agama. Nah, adik-adik, dalam perbedaan kita saat ini, bukan hanya kita kenal perbedaan itu sekarang ini, tidak. Tetapi sudah dari lama sekali, sudah dari dulu sekali perbedaan itu ada. Nah, tepatnya dalam bacaan kita tadi, yaitu ada di kota Antioquia. Nah, di kota Antioquia ini banyak sekali orang-orang berkumpul di sana. Banyak sekali. Asalnya juga berbeda-beda, orang berdatangan dari mana saja itu. Orang berdatangan dari mana saja semua berkumpul di kota Antioquia. Nah, di sana juga itu mereka ada yang rambutnya gondrong mungkin ya, ada yang berjanggut. Nah, berbeda-beda fisiknya juga. Latar belakangnya juga berbeda-beda adik-adik. Bahkan adik-adik, pengajarnya atau rasul-rasulnya juga di sana itu berbeda-beda. Nah, seperti ada yang namanya Barnabas. Nah, Barnabas ini ya asalnya orang Lewi dari Siprus. Ada Saulus. Nah, adik-adik tahu nggak? Saulus itu dulunya dia membenci sekali orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia membenci sekali. Nah, tetapi pada saat itu Saulus sudah bertobat. Ini juga namanya Simeon. Simeon ini dia kulitnya warna hitam. Nah, adik-adik tahu nggak kalau kulit warna hitam itu asalnya kebanyakan dari mana ya? Dari Afrika. Biasanya dari Afrika. Jadi Simeon ini dia karena kulitnya hitam, jadi kemungkinan besar itu dia berasal dari Afrika. Ada juga Lucius. Lucius ini berasal dari Cirene di Libya. Tepatnya juga di Afrika Utara. Nah, Menahem ini, Menahem dalam bacaan kita tadi,
yaitu besar bersama dengan Raja Herodes. Jadi Menahem ini dia latar belakangnya penuh dengan kekayaan. Jadi dia ini orang kaya. Jadi otomatis pakaiannya mungkin bagus saat itu ya, bagus di antara yang lainnya. Nah dia besar bersama dengan Raja Herodes saat itu. Nah adik-adik, dalam bacaan kita walaupun mereka berbeda-beda, dikasih ada yang dari orang Lewi, ada yang kulitnya hitam, ada yang orang kaya, tetapi mereka ini tidak hanya dengan kayak orang kaya, oh saya mau sama orang kaya saja, tidak adik-adik. Oh saya mau sama orang Lewi saja, kayak Barnabas, saya mau sama orang Lewi saja. Tidak adik-adik. Tetapi mereka ini berkumpul, berhimpun, bersama-sama, bersatu hati. Bersatu hati untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Sama halnya dengan kita saat ini, kita berbeda-beda dari tadi di awal ya. Ada 5 anak yang menjelaskan berbeda-beda. Apalagi adik-adik yang lain juga berbeda-beda asalnya. Tetapi kita saat ini berkumpul bersama di sini, dari rumah masing-masing, kita beribadah kepada Tuhan. Nah, sama juga dengan itu waktu mereka berkumpul bersama, beribadah kepada Tuhan, berdoa, dan juga berpuasa. Nah, adik-adik, tahu tidak, pada saat itulah mula-mulanya mereka disebut dengan Kristen. Nah, sampai dengan saat kita sekarang ini, kita disebut dengan Kristen. Jadi mula-mulanya Kristen itu ada pada saat mereka itu berkumpul dari berbagai macam daerah, dari suku bangsa yang ada, mereka berkumpul, dari bahasanya juga beda, dari latar belakangnya juga beda, mereka berkumpul. Nah, disitulah mereka dinamakan Kristen. Itulah asal mulanya adik-adik dinamakan dengan Kristen. Kenapa ya dikatakan Kristen? Karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka percaya bahwa Kristus adalah Sang Juru Selamat. Sama dengan kita sekarang ini. Kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, pada saat mereka itu sedang berdoa, adik-adik, pada saat mereka sedang berdoa, terus ada kuasa Roh Kudus yang mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan menunjuk 2 orang, yaitu Barnabas dan juga Saulus. Barnabas dan Saulus ini ditunjuk sama mereka untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, ke berbagai suku, ke berbagai bangsa, ke berbagai orang-orang yang berbeda juga adik-adik. Tidak hanya orang yang kaya aja, saya mau memberitakan Injil sama orang-orang yang orang Afrika saja. Tidak adik-adik. Barnabas dan Paulus ini tidak memilih orang untuk dia memberitakan Injil. Jadi mereka itu memberitakan Injil kepada semua orang yang mereka ketemu. Jadi mereka memberitakan Injil, terus membuat satu mujizat, tidak pilih-pilih orang adik-adik. Nah, adik-adik tahu kita ini kan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian barat atau GPIB. GPIB sendiri berbagai macam ya suku bangsa ada di dalamnya. Ada Jawa, ada Batak, ada Manado, semuanya ada. Jadi Ibu Pendeta juga tidak pilih-pilih ya. Oh saya mau kasih firman sama orang Batak saja. Tidak adik-adik, semuanya. Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, kasih firman kepada semua orang yang ada dalam gereja itu. Sama halnya dengan ini, dengan Barnabas dan Saulus. Mereka memberitakan Injil kepada semua orang yang berbeda-beda juga. Nah, adik-adik, dalam lingkungan
kita, dalam lingkungan kita, baik itu di sekolah atau di lingkungan bermain kita, adik-adik pasti ketemu ya teman-teman yang berbeda, ya, ada yang mungkin dari Papua, ada yang dari Jawa, tapi adik-adik pernah tidak adik-adik mengejek mereka? Ada yang pernah sebangkat tangan, ada yang pernah mengejek, ada yang pernah membuli, ada yang pernah mengatai mereka. Wah, kalau ada yang pernah jangan lagi ya sekarang. Tapi kakak yakin pasti adik-adik di sini tidak ada yang pernah seperti itu. Ya, bagus semua, tidak ada yang pernah seperti itu. Tapi kalau ada yang pernah, jangan lagi ya. Karena itu perbuatan yang tidak baik, adik-adik. Tuhan tidak mau seperti itu. Kenapa ya kita diciptakan itu berbeda-beda? Kenapa ya adik-adik? Karena itulah anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, supaya hidup kita itu menjadi lebih berwarna, menjadi lebih indah. Coba adik-adik perhatikan ini gambar pelangi. Coba perhatikan gambar pelangi ini. Pelangi ada berapa macam warna ya? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, pelangi itu ada 7 warna. Pelangi kalau kita 7 warna begini itu bagus tidak ya? Indah tidak? Coba semua angkat jempolnya kalau indah. Angkat jempolnya di kamera kalau indah pelanginya. Wah, kalau pelanginya warna merah saja, bagus tidak? Kalau tidak bagus begini. Kalau tidak bagus begini. Bagus tidak? Tidak bagus kalau warna merah saja. Kalau warna kuning saja pelanginya, bagus tidak? Kalau tidak bagus begini. Oh, tidak bagus ya. Kalau warna hijau, hijau sama dengan rumput nanti ya. Ketenggelam warna pelanginya. Tidak bagus juga. Kalau warna biru, oh, langitnya sudah warna biru, pelanginya warna biru lagi. Tak kelihatan deh pelanginya. Ya, jadi kalau cuma satu warna aja itu pelanginya tidak bagus adik-adik. Yang bagus kalau macam-macam warna seperti ini. Nah, adik-adik, itulah juga Tuhan menciptakan perbedaan di antara kita supaya kita ini berkehidupan lebih indah lagi, lebih berwarna lagi ya adik-adik. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengejek teman kita yang berbeda dengan kita. Tidak boleh seperti gambar ini. Coba adik-adik lihat. Kasihan ya temannya jadi sedih sambil nunduk gitu, jadi sedih temannya. Nanti nangis ya temannya kalau diejek seperti itu. Jadi tidak boleh lagi ya kalau adik-adik dahulunya pernah mengejek temannya, sekarang sudah tidak boleh lagi mengejek. Karena itu perbuatan yang tidak disuka dengan Tuhan. Terus bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita mengasihi teman-teman kita yang berbeda dengan kita. Kita juga bisa bermain bersama, tidak pilih-pilih. Kamu rambutnya lurus, nggak usah main di sini. Kamu kulitnya warna putih, nggak usah main di sini. Saya mau main sama teman saya saja. Saya mau berkelompok-kelompok. Nggak usah kelompok-kelompok. Kita bermain bersama. Ya, kita mengasihi teman kita. Nah, seperti gambar ini. Wah, ini ada yang dari Chinese, ada yang dari Kalimantan, dari Bali. Semuanya bermain bersama ya, adik-adik. Jadi kita semua bermain bersama. Kita mengasihi, kita belajar bersama. Di sekolah kita belajar bersama. Walaupun sekarang juga lagi online, tetap kita belajar bersama dengan teman-teman kita. Terus kita saling merangkul satu sama lain. Misalnya ada teman kita yang berbeda agama dengan kita. Teman kita berbeda agama terus dia sakit. Apa kita harus mensyukurinya karena dia sakit? Tidak. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita tetap mendoakan mereka supaya mereka bisa sembuh. Dan juga apa adik-adik? Kalau memungkinkan kita menjenguk, kita bisa menjenguk. Tapi kalau tidak memungkinkan dalam pandemi sekarang ini,
tidak usah, kita lebih baik mendoakan dia ya supaya dia tetap segera sembuh. Nah, itulah yang disuka oleh Tuhan, adik-adik. Itulah yang Tuhan suka, kita saling mengasihi, kita berbuat baik kepada semua orang. Tidak pilih-pilih, sama seperti Barnabas dan Saulus tadi ya, tidak pilih-pilih orang. Kita pun juga tidak boleh pilih-pilih teman. Karena apa? Itulah cara kita memberitakan Injil kepada sesama kita. Kita mengasihi teman kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga sudah mengasihi kita. Ya, oke adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih adik-adik. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon firman kita pada hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria 184, bermacam-macam anak. Adik-adik, tiba saatnya kita doa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Ya, tidak usah lari sana lari sini ya, tetap di depan bibitnya masing-masing. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur padamu atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk melaksanakan ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang mengajarkan kami untuk dapat saling mengasihi dan selalu berbuat baik di tengah-tengah perbedaan yang indah yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gerejamu, khususnya GPIB Bethesda Sidoarjo, dalam segala bentuk pelayanan yang ada di dalamnya. Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta Lucy dalam tugas pelayanannya, dan juga Bapak Ibu Majelis yang Tuhan boleh pakai mereka. Tuhan Yesus senantiasa memberkati juga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Tuhan senantiasa memberkati kami agar kami selalu taat pada aturan yang sudah ditetapkan pemerintah supaya pandemi ini dapat segera berakhir. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini terbaring lemas karena pandemi yang melanda mereka, Tuhan Yesus senantiasa memberkati, boleh dapat memulihkan mereka, sehingga mereka boleh dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini ada yang tertimpa musibah, baik itu banjir ataupun musibah yang lainnya, Tuhan selalu memberi penghiburan dan kekuatan di dalam mereka menghadapinya. Ya Tuhan, kami juga berdoa
untuk adik-adik yang hari ini sudah boleh mengikuti ibadah. Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka. Bagi adik-adik juga yang belum sempat mengikuti ibadah, dimanapun mereka berada, baik itu yang sakit, ataupun mungkin yang masih belum sempat ikut ibadah, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Adik-adik yang saat ini masih mengikuti ibadah sekolah online, ataupun ada juga yang sudah tatap muka, Tuhan Yesus memberkati agar mereka dapat belajar dengan baik dan juga memberkati orang tua yang selalu menjaga, merawat, membimbing adik-adik semua di dalam lingkungan keluarga masing-masing. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk PLKPA dalam segala pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati rencana perayaan atau ibadah Natal PLKPA bulan depan. Dalam segala persiapannya, Tuhan Yesus berkati agar dapat berjalan dengan baik hingga pada harinya nanti. Kakak-kakak layan yang boleh bekerja di dalamnya, Tuhan juga memberkati. Berkati juga kakak-kakak layan yang sudah boleh hadir pada hari ini, mengikuti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, bersama-sama dengan adik-adik, dan juga kakak-kakak tim multimedia. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam segala pelayanannya dan kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah doa syafaat. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian lagi dari adik Rahel. Coba Kak Dela di ask to unmute. Oke. Bentar ya. Iya. Bintang dan 2 orang lainnya ya ini. Ya, berarti CS ya Kak ya? Oke, sudah. Ayo. Silakan. Bintang dan 2 orang lain. Ayo kamu. Kita bersama-sama. 1, 2, 3. Daki, 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 gunung yang tinggi. Ku turun, 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 nama yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di duka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan memberi persembahan dengan dasar dari Mazmur 119 ayat 108 yang dibacakan oleh siapa, Kak? Ayo coba dibuka dulu. Mazmur 119 ayat 8 yang paling cepat nanti langsung raise hand, terus nanti akan membacakan ayatnya. Tolong ya. Tolong Kak Dela di Oke.
ada Grace dari kelas AT, Grace dan Angel. Oke, siap. Sudah siap ya? Mazmur 119 ayat 108. Silakan. Ayat 108 ya? Iya. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Baik, terima kasih. Baik adik-adik, kakak akan mengundang adik-adik untuk menyanyikan satu pujian persembahan dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Ya, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Kita akan berdoa bersama-sama. Adik-adik bangkit berdiri. Ya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan masing-masing kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Verlia yang akan ke Jurnas. Tuhan berkati setiap prosesnya supaya apapun yang ia lakukan semuanya berhasil dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan warta PA. Tolong didengarkan ya adik-adik, coba kupingnya rambutnya disisihkan dulu biar kita bisa mendengarkan dan kita bisa melihat warta PA. Yang pertama, aktivitas. Ayo diperhatikan ya yang ada di layarnya adik-adik. Aktivitas, pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 24 November 2021 di WA grup kelas dengan format nama _sektor_kelas. Oke, diperhatikan ya adik-adik, ini aktivitas dari kelas Batita dan TK. Boleh di screenshot, nanti juga akan dibagikan lagi. Selanjutnya Kak, aktivitas untuk kelas AK dan AT. Diperhatikan ya adik-adik, itu nanti disuruh ngapain ya? Nanti dikerjakan secara mandiri ya, AK AT pasti bisa dong. Pasti bisa ya mengerjakan mandiri ya. Jangan dikerjakan orang tua ya. Oke, selanjutnya Kak. Ya, selanjutnya adik-adik untuk IHMPA minggu depan tanggal 28 November 2021 melalui channel YouTube Pelkat PA Bethesda. Nah, ini channelnya adik-adik bisa di-subscribe, juga bisa dinyalakan loncengnya supaya ada notifnya waktu ada video baru. Tayang perdana jam 6 pagi. Sudah ya, sudah diperhatikan ya tadi ada YouTube-nya, nanti dicek ya minggu depan ya. Oke, selanjutnya kita ucapan terima kasih.
terima kasih kepada Kak Desi atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Kak. Terima kasih juga kepada Kak Jevon dan Kak Sicil yang sudah mengiringi ibadah pada hari ini. Terima kasih kepada adik Eunike, Rahel, dan teman-temannya. Terima kasih atas kesaksian pada hari ini. Terima kasih juga kepada adik yang sudah membacakan ayat persembahan. Ada Grace dan Angel. Terima kasih. Selanjutnya, Kak. Iya. Tadi yang sama Rahel itu ada Bintang dan Andre, Kak. Iya, terima kasih sudah. Oh, ada Kak Yustin juga. Halo Kak Yustin. Terima kasih sudah kesaksian pujian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, selanjutnya terima kasih kepada adik Okta yang sudah membacakan firman Tuhan. Lalu terima kasih kepada adik Feby dan adik Anin yang sudah membacakan Mazmur. Lalu terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Rebecca yang sudah hari ini melayani sebagai liturgos. Kepada Kak Del. Terima kasih juga kepada kakak-kakak yang sudah di balik layar, yang sudah dan lain-lain. Terima kasih kakak-kakak atas pelayanannya. Baik Kak, selanjutnya? Iya. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 203, Berkumandang Suara. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita secara virtual ini, tapi dalam kehidupan kita tetap melakukan yang terbaik, melakukan perbuatan yang baik, mengasihi sesama kita, dan juga itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau terima berkat. Semuanya duduk. Semuanya berdiri ya. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih adik-adik. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Dadah teman-teman.